Setelah Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, Indonesia masih punya beberapa nama lain yang layak merumput di Eropa. Sebut saja Sadil Ramdhani, Randy Juliansyah, Bagus Kavi, Feby Eka, dan M. Sihran. Penampilan menjanjikan mereka dan usia yang masih cukup muda membuat mereka layak untuk masuk radar klub-klub Eropa. Di tim senior, sepak bola Indonesia memang tertinggal jauh dari Eropa. Namun, untuk urusan pemain muda, Indonesia punya beragam talenta yang siap mengguncang dunia. Majunya teknologi membuat siapa saja yang hebat akan terlihat. Beberapa dari mereka bahkan telah dilirik klub-klub besar di Eropa. Terlepas dari minimnya fasilitas serta kompetisi usia muda yang belum tertata rapi, selalu ada saja yang berhasil mencuri perhatian. Cetak Gol Indonesia coba mendata pesepak bola yang mampu menunjukkan kelasnya dan menjadi kandidat kuat untuk diekspor ke klub-klub Eropa. Sadil Ramdhani tampil memukau di SEA Games 2019, Sadil Ramdhani langsung muncul sebagai salah satu bakat terbaik sepak bola Indonesia. Pemain yang pernah bermain di Liga Malaysia bersama Pahang FA itu dikenal punya pergerakan yang mematikan. Dia adalah pemain yang lincah dan terampil dalam menggocek pemain bertahan lawan. Tendangan spekulasinya juga tidak jarang menghasilkan gol. Kaki kanan dan kaki kiri juga sama-sama kuat. Di umur yang masih 21 tahun, Sadil sudah bermain reguler di setiap tim yang dibelanya. Dalam karir profesional, dia telah merumput sebanyak 54 kali dengan total waktu bermain sebanyak 4.033 menit. Sadil juga dikabarkan telah mendapatkan sedikitnya 3 penawaran dari klub-klub sepak bola Liga Belgia. Ketiga klub itu adalah Sint Truidens, SV Zulte Waregem, dan Brugge FC. Brugge FC sendiri adalah raksasa sepak bola Belgia yang menjadi langganan bermain di Liga Eropa. Sedangkan SV Zulte Waregem adalah tim papan tengah dan Sint Truidens adalah tim papan bawah di Liga Belgia. Sepertinya kepindahan Sadil ke benua biru tinggal menunggu waktu, sebab pemain yang musim ini membela Bayangkara FC itu sudah memiliki agen yang sama dengan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang telah lebih dulu berangkat ke benua biru. Randy Juliansyah, remaja kelahiran Tangerang itu memulai pendidikan sepak bolanya di Asiop, yaitu Akademi Sepak Bola yang bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Reputasinya sudah mulai terbentuk setelah dia bermain di turnamen Liga Top Skor U13. Saat itu, Randy keluar sebagai top skor dengan berhasil menorehkan 8 gol dalam 3 pertandingan berturut-turut. Randy juga menjadi pilar penting kala membawa skuad Garuda Muda memenangkan Piala AFF U16 2018. Saat itu, dia bahkan berani mengambil tanggung jawab besar sebagai penentu kemenangan Indonesia atas Thailand lewat titik putih. Randy memang berkompeten dalam mengeksekusi bola mati. Tendangannya yang kencang dan terarah seringkali tidak mampu dihalau oleh kiper lawan. Striker muda itu mengatakan kalau dia selalu menjaga mimpi untuk berkiprah di sepak bola Eropa. Gayung pun bersambut. Sejumlah klub Eropa dikabarkan tertarik dengan jasa Randy. Mereka adalah Carlton Athletic dari Inggris dan klub asal Belanda Almere City. Bagus Kavi, putra Magelang itu telah mengasah kemampuannya di SSB Bola Gelora Putra Delta Sidoarjo sejak berusia 6 tahun. Dia juga sering warawiri berpindah SSB seperti ke Kalimantan Tengah, Jakarta, Singapura, hingga Malaysia. Kepiawaiannya dalam mengolah si kulit bundar membuat namanya tercatat dalam skuad timnas Indonesia usia muda. Dia juga terpilih menjalani program Garuda Select
yang beruji coba dengan klub-klub asal Inggris dan Italia. Ketika Garuda Select berhadapan dengan Arsenal U16, penampilannya membuat pelatih Akademi Arsenal Per Mertesacker tertarik untuk memboyongnya. The Gunners yang bermarkas di London itu menyatakan keinginannya dalam memboyong Bagus untuk membela tim yang bermarkas di Stadion Emirates tersebut. Namun sayang, Federasi Inggris melarang klub sepak bolanya untuk merekrut pemain yang berasal dari negara dengan peringkat FIFA yang rendah. Inggris yang saat ini menempati urutan keempat di ranking FIFA tidak bersedia mendatangkan pemain Indonesia yang hingga saat ini menempati urutan ke-171. Feby Eka. Pemain sayap timnas U19 ini juga memiliki potensi yang besar. Putra asli Sidoarjo itu melakoni debutnya di turnamen Toulon pada 2017 lalu. Feby dikenal sebagai pemain yang gesit, punya determinasi tinggi, teknik yang baik, serta daya jelajah yang luas. Performa terbaiknya bisa disaksikan ketika timnas Indonesia menghadapi Filipina U19 pada kualifikasi Piala AFC 3 tahun lalu. Saat itu, Indonesia berhasil mengungguli Filipina dengan 9 gol tanpa balas, dan Feby sukses mencetak hat-trick. Kemampuannya itu membawanya kepada SD Sport Agency, agen pemain yang telah sukses menerbangkan Egy dan Witan Sulaiman ke Eropa. Dengan agen kelas internasional, bukan mustahil kalau Feby akan berseragam tim benua biru. M. Syihran. Namanya memang belum banyak terdengar di kalangan sepak bola Indonesia. Tapi bagi Pusamania, dia adalah wonderkid kesayangan mereka. Dengan tubuhnya yang ramping, pemain kelahiran Ternate ini memiliki kecepatan dan penguasaan teknik yang mengesankan. Dia selalu menjadi super sub kala Borneo FC membutuhkan napas di lini serang. Dalam 4 musim berseragam Pesut Etam, dia telah mencatatkan 29 kali penampilan dengan 3 gol dan 3 assist. Ex-pelatih Arema Milomir Seslija mengatakan Syihran bisa menjadi motor serangan Borneo dalam serangan balik. Kalau dia terus mencatatkan penampilan impresif, pemain berusia 21 tahun itu bisa saja berlaga di benua biru, karena M. Syihran juga berada dalam satu agen yang sama dengan Egy Maulana dan Witan Sulaiman. Itulah 5 pemain Indonesia yang punya keterampilan untuk berlaga di benua biru. Kalau kamu punya tambahan, silakan tulis di kolom komentar.